Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Oktaviana Dewi. Saya salah satu pemateri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari kepemimpinan. Sebelum membahas definisi dari kepemimpinan, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih dahulu mengerti di mana kepemimpinan itu terjadi. Kepemimpinan itu biasa terjadi di suatu forum yang di dalam forum tersebut terdapat banyak orang, lebih dari satu orang, dan ada salah satu orang yang menjadi pemimpin. Nah, orang tersebut yang menjalankan kepemimpinan tersebut. Di sini kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau secara sukarela melakukan kegiatan bersama demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi tugas dari seorang pemimpin itu adalah melakukan kepemimpinan itu tersebut, di mana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi anggotanya untuk mau melakukan sesuatu dengan cara sukarela atau dengan ikhlas, dengan sadar, demi tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan, dan tujuan tersebut adalah tujuan bersama dari organisasi tersebut atau dari forum tersebut. Jadi seorang yang melakukan kepemimpinan harus mempunyai kreativitas atau harus mempunyai keahlian untuk mengajak orang di sekitarnya mau melakukan sesuatu dengan sadar dan sukarela. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis saya dalam studi kasus implementasi kepemimpinan kiai dalam pengembangan pondok pesantren menggunakan teori Karl Marx, di mana dalam teori tersebut Karl Marx menjelaskan adanya konflik-konflik yang memicu adanya suatu perubahan. Jadi di sini seorang kiai itu mempengaruhi seluruh tatanan di dalam pondok pesantren, seluruh aspek di dalam pondok pesantren, di mana di pondok pesantren seorang kiai itu harus mempunyai karisma yang akan mempengaruhi pengembangan pondok pesantren itu sendiri, di mana ketika suatu pondok pesantren memiliki kiai yang tidak berkarisma akan mempengaruhi pengembangan dari pondok pesantren tersebut, dengan misalnya outputnya kurang bagus, jadi nanti para masyarakat akan kurang percaya untuk mendaftarkan anaknya di dalam pondok pesantren tersebut. Jadi seorang kiai benar-benar berpengaruh di dalam pengembangan pondok pesantren. Jadi alumni-alumni itu tadi, kalau misalnya kiainya berkarisma, kiainya baik, atau ilmunya sangat baik dan tidak salah menyampaikan ilmu, maka para alumni yang sudah keluar dari pondok pesantren tersebut akan mempercayakan sebagian hartanya untuk disalurkan sebagai dana pengembangan pondok pesantren tersebut, dan masyarakat yang anaknya belum terdaftar di dalam pondok pesantren tersebut akan percaya untuk mendaftarkan anaknya di dalam pondok pesantren tersebut karena mengetahui kalau output dari pesantren tersebut sangat baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Khalifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar pondok pesantren. Pengertian pondok pesantren. Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji. Pesantren sering disebut juga sebagai pondok pesantren. Berasal dari kata santri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang saleh. Yang kedua yaitu orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Selanjutnya yaitu pendapat menurut Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid pernah menegaskan, pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan indigenus.
Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki 5 unsur. Yang pertama yaitu kiai. Kiai memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan berkembangnya pondok pesantren. Yang kedua yaitu santri. Santri ialah terdapat di pondok pesantren sebagai penjawatahan adanya haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang memimpin sebuah pesantren. Yang ketiga yaitu pondok. Pondok adalah tempat tinggal bersama atau asrama para santri yang merupakan ciri khas pondok pesantren yang membedakan dari model pendidikan lainnya. Fungsi pondok pada dasarnya adalah untuk menampung santri-santri yang jauh dari daerah yang lain. Yang selanjutnya yaitu masjid. Di dalam tradisi Islam, masjid tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam hingga sekarang, masjid tetap menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan keagamaan. Lembaga-lembaga pesantren, khususnya di Pulau Jawa, mengeguh teguh tradisi ini. Yang terakhir yaitu pengajaran kitab-kitab Islam klasik untuk masa yang cukup lama. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik menandai pendidikan pesantren yang umumnya kitab-kitab yang diajarkan terutama karangan-karangan ulama yang menganut paham Imam Syafi'i. Yang selanjutnya yaitu analisis dari studi kasus kelompok saya. Teori Emmanuel Durkheim, yaitu dalam teori ini Emmanuel Durkheim menjelaskan organisme hidup menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga konsep ini secara umum menyajikan tentang konsep kerjasama dari masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis, sehingga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen. Di sini kelompok kami mengambil judul yaitu Implementasi Kepemimpinan Kiai dalam Pengembangan Pesantren. Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Brangkal Soko Mojokerto. Analisis yang dapat diambil yaitu kiai merupakan orang yang sangat penting dalam pondok pesantren, di mana posisi paling sentral dan esensial dari suatu pondok pesantren dipegang oleh kiai. Oleh karena itu, kiai memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantrennya. Mengingat peranannya yang begitu besar ini, maka dapat dikatakan bahwa maju dan mundurnya pondok pesantren tergantung pada kepribadian kiainya. Karena anutan atau panutan dari seluruh anggota pondok pesantren terletak pada kiainya dan ilmu yang diberikan kepada murid atau santrinya. Kiai juga memiliki beban yang sangat besar, di mana harus membimbing dan mengarahkan santri menuju jalan yang baik. Jika kiai salah menyampaikan kepada santri, maka imbasnya akan fatal pada pemahaman para santrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidana Sania Al-Khori. Di sini saya selaku pemateri dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan dalam pondok pesantren. Jadi dalam konteks manajemen ada beberapa tipe dan model kepemimpinan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Dalam kehidupan masyarakat yang konservatif, kiai dianggap sebagai orang luar biasa yang memiliki kelebihan spiritual yang disebut karomah. Jadi untuk itu kiai dianggap sebagai penyalur barokah atau keberkahan dan memiliki sifat waroi yang artinya kesehajaan. Kelebihan kiai tersebut melahirkan tradisi yang mengakar kuat di pesantren, yaitu adanya kekuatan power figur kiai dalam manajemennya. Kiai dengan karisma yang dimilikinya tidak hanya dikategorikan sebagai celit agama, tapi juga celit pesantren dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan Islam, serta berkompeten dan mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan terutama dalam pesantren. Tipe karismatik yang melekat pada dirinya menjadi tolak ukur kewibawaan pesantren
dilihat dari segi kehidupan santri, karisma kiai merupakan karunia yang diperoleh dari kekuatan dan anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu tipe kepemimpinan otokratis. Nah, tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Jadi pemimpin otokratis ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Adapun di antara ciri-ciri kepemimpinan tipe otokratis yakni yang pertama menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Jadi kayak organisasi itu kayak diartikan bahwasanya memang milik pribadi, maksudnya tidak organisasi itu tidak semerta-merta punya milik bersama dengan anggotanya, tapi dia tuh menganggap bahwasanya organisasi itu milik dirinya sendiri. Tipe kepemimpinan otokratis ya. Kemudian yang kedua yaitu mengandalkan kepada kekuatan kekuasaan. Nah, dia kayak semerta-merta dia memiliki jabatan yang paling tertinggi dalam organisasi tersebut sehingga dia mengandalkan akan kekuasaannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada menganggap dirinya paling berkuasa. Keempat, jauh dari para bawahan karena dia tidak mau koordinasi dengan para bawahannya sehingga dia tuh semerta-merta memiliki andil yang besar dalam menyuruh atau melakukan tugas dan wewenangnya bawahannya. Itu yang menjadikan tipe kepemimpinan dalam otokratis ini. Kemudian yang kelima adalah mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Keenam, menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata. Nah, kemudian yang ketujuh tidak mau menerima kritik, saran, pendapat dari orang lain karena dia menganggap dialah yang paling benar. Nah, kepemimpinan otokratis ini di mana memiliki sifat otoriter ya, biasanya cuma nyuruh-nyuruh doang, gak pernah mau jika diberikan kritik, saran dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, selalu bergantung pada kekuasaan formal. Kesembilan, dalam menggerakkan bawahan mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Jadi kalau misal anggotanya tidak mau melaksanakan tugas yang sudah diberikan olehnya, maka dia tuh akan marah-marah dan sebagainya. Maksudnya dia tuh harus bisa diterima gitu langsung oleh anggotanya. Kemudian yang terakhir adalah sikap dan prinsipnya sangat keras dan ketat kaku. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan yang laissez-faire. Ini tipe kepemimpinan laissez-faire ini sang pemimpin praktis tidak memimpin. Jadi pemimpin itu dia tuh memiliki peran yang sangat besar ya dalam setiap organisasi, tapi dia tuh malah mengabaikan akan peranannya jadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Jadi dia itu membiarkan setiap orang di kelompoknya berbuat semaunya sendiri. Adapun ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memberi kebebasan kepada para bawahan. Kedua, pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan. Ketiga, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan. Jadi kayak dia tuh ya cuman jadi pemimpin itu cuman hanya sebagai cuman sebagai yang orang-orang yang nyuruh-nyuruh saja, maksudnya nyuruh anggotanya tanpa dia tuh dia itu tidak mau bekerja kayak gitu. Jadi tipe kepemimpinan itu memang dia tuh tidak mau bekerja sendiri. Dia tuh melibatkan anggotanya yang harus bekerja kayak gitu. Kemudian yang keempat, tidak mempunyai wibawa. Kelima, tidak ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Kemudian yang terakhir ada tipe kepemimpinan yang demokratis. Nah, tipe kepemimpinan demokratis ini yakni pemimpin yang demokratis itu menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Pemimpin dengan tipe ini menganggap setiap individu harus dihormati eksistensi dan peranannya dalam memajukan dan mengembangkan organisasi. Jadi dia tuh menganggap organisasi yang milik bersama. Jadi tipe kepemimpinan ini di mana sang pemimpin itu menjalankan organisasi dalam manajemennya itu sangat baik, di mana dia melaksanakan tugasnya bersama anggotanya. Kemudian ketika dalam mengambil keputusan juga melalui musyawarah bersama-sama. Jadi dalam kegiatan apapun yang dalam organisasi itu dia ikut serta dalam melibatkan anggotanya juga kayak gitu. Nah,
Jadi oleh karena itu, setiap kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, gagasan, pendapat, minat, dan perhatian, dan lain-lain yang berbeda-beda antar individu selalu dihargai dan disalurkan untuk kepentingan bersama. Jadi kepentingan dalam organisasi tersebut, di mana organisasi tersebut memiliki tujuan, visi, misi, itu ya direalisasikan secara bersama-sama, tidak hanya sepihak saja. Antara pemimpin dan anggotanya akan menimbulkan sebuah kerukunan yang baik dan nanti akan berdampak positif terhadap organisasi tersebut. Agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Pemimpin yang demokratis ini tidak melaksanakan tugasnya sendiri, ia bersifat bijaksana di dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Jadi ya ketika anggotanya memiliki tugas seperti ini, ya dia akan melaksanakan itu. Nah, dia jadi pemimpin kan juga sebagai manajemen yang sangat berpengaruh besar dalam organisasi itu. Selain dia juga dalam mengelola, dia jadi manajer, tapi dia juga wajib mengawasi akan tugas-tugas dari anggota-anggotanya gitu. Baik, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan akan analisa studi kasus yang sudah kita ambil ya di kelompok 3, yaitu tema yang diangkat dalam studi kasus ini yaitu tentang kepemimpinan, implementasi kepemimpinan kiai dalam pengembangan pesantren. Nah, jadi objek dalam studi kasus ini yaitu di Pondok Pesantren Al Ihsan Berangkal, Suko, Mojokerto. Kita mengambil studi kasus ini di jurnal ya sumbernya. Jadi langsung saja untuk analisis yang sudah saya analisa ini dengan menggunakan teori Max Weber. Nah, studi kasus yang terdapat dalam Pondok Pesantren Al Ihsan Mojokerto ini sudah dapat terilustrasikan, tergambarkan bahwa kepemimpinan pada masa Kiai Haji Husein Ihsan ini cenderung mengarah pada model atau kepemimpinan karismatik. Nah, jadi Max Weber ini mengatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki tipe kepemimpinan karismatik apabila orang tersebut dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah ia memiliki kekuatan. Jadi kekuatan ini tidak dimiliki manusia lain ya, dan kekuatan ini tidak lazim dimiliki oleh orang biasa kayak gitu. Jadi kan pemikiran yang diungkapkan oleh Max Weber sangatlah selaras dengan tipe kepemimpinan yang digunakan oleh Kiai Haji Husein Ihsan, sebab dalam kehidupan masyarakat yang konservatif, kiai dianggap seorang yang sangat luar biasa, yang memiliki kelebihan-kelebihan spiritual yang disebut karomah. Jadi untuk itu kiai dianggap sebagai penyalur keberkahan dan memiliki sifat maroi atau kesahajaan. Kelebihan tersebut akan melahirkan tradisi yang mengakar kuat di pesantren, yaitu adanya kekuatan figur kiai dalam manajemennya. Jadi dari kelebihan tersebut, maka secara politik kiai itu memiliki peran paling dominan dalam mewujudkan sekaligus mewarnai segala sesuatu yang ada di pesantren. Kemudian selain itu, Max Weber ini juga mengemukakan bahwasanya ada 3 otoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah otoritas tradisional, kedua otoritas karismatik, dan ketiga adalah otoritas legal rasional. Untuk yang pertama, di dalam otoritas tradisional ini seorang pemimpin adalah memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin. Sudah sangat jelas ya bahwasanya dalam setiap kepemimpinan yang terdapat dalam lembaga pendidikan Islam, khususnya di pondok pesantren, yang merupakan pemimpin yang paling tertinggi itu ya seorang pengasuh. Jadi seorang pengasuh ini memiliki peranan yang sangat besar dan andil yang sangat besar dalam lembaga tersebut. Jadi dengan hal itu, pemimpin yang menjadi penerusnya dan penggantinya ya dari kalangan keluarganya, sanaknya yang senasab dengannya. Nah, pada saat masa kepemimpinan Kiai Haji Husein Ihsan ini, yang dimana dia itu beliau itu sebagai penerus dari ayahnya, yang mana pondok pesantren Al Ihsan ini yang ada di Mojokerto ini didirikan oleh ayahanda Kiai Haji Husein Ihsan, yaitu Kiai Ihsan pada saat tahun
1946 Masehi. Jadi kan biasanya memang pengasuh pondok pesantren itu kan turun temurun ya dari sanak keluarganya sendiri, sehingga ketika beliau sudah wafat akan digantikan oleh anaknya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah otoritas karismatik. Nah, dalam otoritas karismatik, Kiai Haji Husein Ihsan sudah sangat jelas bahwa ia memiliki otoritas karismatik. Seperti penjelasan di atas ya, bahwasanya sebelumnya bahwasanya kehidupan masyarakat yang konservatif Kiai itu dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa, yang memiliki karomah dan bisa memberikan penyaluran, memberikan keberkahan dalam masyarakat kayak gitu. Karena Kiai ini kan merupakan sebuah figur yang sangat berpengaruh dalam sebuah masyarakat setempatnya. Kemudian yang ketiga adalah otoritas legal rasional. Nah, dalam pendapat Max Weber mengenai otoritas legal rasional, ini merupakan seleksi pemilihan pemimpin yang berhak menduduki posisi otoritas telah diatur dalam sebuah peraturan yang sah dan telah diakui oleh organisasi birokrasi, sedangkan bawahan atau rakyat ini tunduk terhadap pimpinan karena posisi sosial mereka diatur paksa oleh undang-undang. Jadi Weber ini menyimpulkan otoritas legal rasional adalah organisasi berkelanjutan dari fungsi resmi yang terkait oleh aturan. Jadi berdasarkan hal tersebut, ini juga sangat selaras ya dalam kehidupan realitas yang ada di pondok pesantren, yang dimana pada saat kepemimpinan Kiai Haji Husein Ihsan, pondok pesantren di asuhnya ini sudah dianggap oleh sistem birokrasi bahwasanya memang sudah ada peraturan mengenai tentang akan kualifikasi akan pengasuh yang ada dalam pondok pesantren. Karena di Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang terkait tentang pondok pesantren, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang akan pondok pesantren. Jadi di situ dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwasanya kiai atau pengasuh yang menjadi seorang pemimpin yang paling tertinggi yang berpengaruh besar akan dalam pondok pesantren ini harus memiliki akan kualifikasi yang sudah dimuatkan dalam undang-undang tersebut. Salah satunya kiai ini harus memiliki kemampuan di bidang ilmu agama yang lebih gitu. Kemudian juga beliau harus berpendidikan, pernah berpendidikan di pondok pesantren, dan juga beliau bisa menjadi seorang pengasuh atau kiai karena juga akan dari sana keluarganya dan karena memiliki kelebihan akan hal tersebut gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.